Di antara sekian orang yang mengagumi panjenengan, dan itu mulai waktu saya masih madrasah. Jadi waktu saya kelas 4 madrasah sudah punya fotonya Bang Haji yang begini-begini. Subhanallah, ya. Ya Allah, nah gini Pak Haji, ini maaf terlepas dari semua pendapat itu kan boleh, pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman, ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Ini keyakinan saya. Soalnya walinya Allah itu enggak sama. Kebetulan beliau Romo Yai Husain Ilyas itu orang tua saya, guru saya. Dan Masya Allah luar biasa. Makanya mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Rumah Irama se-Indonesia. Berarti berapa keseluruhannya? Kanjeng Nabi bersabda, malam yadaghanna falaisa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al-Mukarram Romo Kiai Haji Rumah Irama se-Indonesia. Berarti berapa? Kanjeng Nabi bersabda, malam yadaghanna falaisa minna. Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Di antara sekian orang yang mengagumi panjenengan, dan itu mulai waktu saya masih madrasah. Jadi waktu saya kelas 4 madrasah sudah punya fotonya Bang Haji yang begini-begini. Subhanallah, ya. Ya Allah. Nah, ya betul. Di mobilnya Yai ini CD dan kaset itu kagungan penjenengan. Di mobilnya Yai ini. Iya. Saya mengikuti Yai ini selama 9 tahun. Ya. Rencana saya mau beli pondok ini, mau saya beli. Lalu, ya. Nggak apa-apa Pak Haji. Saya kalau nyebut Abah Topan ini wong gendeng. Tapi saya punya prinsip, lebih baik gendeng tapi hidupnya menyenangkan orang daripada waras tapi omongannya menyakitkan orang. Loh, gak usah GR. Begini Pak Haji, ini maaf terlepas dari semua pendapat itu kan boleh, pro kontra. Saya pernah bilang kepada adik saya Kiai Syukron Jazilan, walinya Allah, kekasihnya Allah itu macam-macam. Ada yang ahli Al-Quran, ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis. Dan saya meyakini Bang Haji ini kekasihnya Allah dari segi seniman, ya, dari segi seniman. Karena apa? Mulai saya kecil sampai sekarang ini, semua lagu-lagunya itu
tidak ada satupun yang tidak membawa manfaat. Semuanya membawa manfaat. Subhanallah. Ini keyakinan saya. Soalnya walinya Allah itu enggak sama. Kebetulan beliau Romo Yai Husain Ilyas itu orang tua saya, guru saya. Dan Masya Allah luar biasa. Makanya mudah-mudahan Pak Haji selalu diberi kesehatan oleh Allah. Selantiasa dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai bangsa Indonesia. Dari sekian lagunya Pak Haji, ada satu lagu yang memotivasi saya. Saya ini juga berangkat dari anaknya orang gak mampu, bukan keturunan kiai, bukan siapa-siapa. Tapi berkat lagu itu saya termotivasi untuk menjadi manusia yang manfaat, yang judulnya takwa. Nah, pertanyaan saya Pak Haji semua yang tahu, kalau Quran itu kan ada asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Lah lagu takwa itu asbabulnya itu kira-kira mengapa lagu itu keluar? Itu kira-kira sejarahnya gimana? Subhanallah. Karena lagu itu sangat memotivasi semua orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Barangkali mohon izin bisa dijawab biar semua jamaah Al-Jihad ini juga termotivasi. Ya Pak Haji. Ya. Bismillah. Kalau orang kan ada lagu takwa itu awal penciptaannya karena apa? Ya, jadi kullu minallah, semua ini dari Allah. Inspirasi yang saya buat semuanya dari Allah. Pernah saya ceritakan begini Kiai. Yeah. Tahun 70-an saya mendatangi seorang Kiai sepuh di Madura. Saya lupa nama beliau. Tahun 70. Saya datang jam 2 malam karena kalau datang siang nggak berani, banyak santrinya. Takut dikeroyok santri saya. Saya datang ke sana. Beliau sedang selesai sholat tahajud, sedang baca Quran. Mohon maaf Kiai, Assalamualaikum, saya mohon mengganggu. Alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah. Saya ini suka zikrullah. Dulu itu kalau Anda lihat Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah itu. Ya. Karena mudah dipakai. Saya katakan tahadduts binimah Kiai, bi'inayatillah, bihidayatillah. Saya selalu berzikir dalam setiap saat. Ketika saya di pentas pun nggak pernah lepas saya berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika saya memberikan nafkah batin kepada istri saya nggak pernah lupa pada Allah. Saya selalu zikr Allah. Kalau naik tangga saya baca Allahu Akbar. Kalau menurun subhanallah. Kalau jalan lurus la ilaha illallah. Ini hidayah dari Allah Kiai. Tapi ada satu momentum yang saya lepas Allah. Di mana itu katanya? Kapan itu? Ketika saya bikin lagu Yai. Sebelum saya bikin lagu saya baca bismillah ya Rab. Bantu saya semua bikin lagu.
Begitu saya bikin lagu sebagian kita, Allah lupa. Setelah selesai, alhamdulillah. Saat itu ketika proses membuat lagu, saya lupa sama Allah. Lalu apa? Petunjuknya mohon Kiai supaya saya tetap bisa zikrullah dalam. Ya sudah, kalau begitu serahkan saja Allah yang bikin lagu, jangan kamu. Jawaban gitu. Itu kira-kira tahun 70-an. Nah, ketika tahun 2000-an pada satu Ramadan, bulan Ramadan, saya mau dubbing vokal, mau buat film. Saya duduk di satu kolam kecil di pinggir danau kecil di studio sambil menunggu azan maghrib bulan puasa. Saya baca Quran kecil waktu itu. Karena pesantren saya ini di kolong piano, bukan pesantren di mana-mana. Ya. Nah, saya dengar lagu-lagu saya di bawah angin. Ada lagu riba, ada lagu kiamat, ada lagu karama, ada lagu Masya Allah macam-macam. Saya menangis. Saya bilang Masya Allah, ini lagu indah sekali. Ini lagu-lagu menyentuh sekali. Ini lagu punya satu daya magis yang luar biasa. Saya bilang, saya nggak percaya apa iya ini saya yang bikin kalau Kiai. Masa sih saya bisa bikin lagu begini? Saya ingatlah ucapan Kiai itu. Sudah, biarkan saja Allah yang bikin itu. Subhanallah. Kira-kira begitu. Tepuk tangan, Masya Allah. Di antara yang bisa diambil siapapun orangnya dan dimanapun orangnya, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Siapapun, dimanapun, asal selalu zikrullah akan selalu ditulungi oleh Allah. Contohnya Abah Topan. Abah Topan ini teman-temannya sudah meninggal semua. Teman-temannya sudah meninggal semua. Oleh Allah diparingi panjang umur karena sekarang sudah waras. Sudah sembuh, sudah zikir, nyanyinya juga nyanyinya pasti nyanyinya Bang Haji Roma Irama yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena begini Bang Haji, di Al-Quran itu kan ada cerita Ashabul Kahfi. Itu kan ada anjing masuk surga. Anjing itu kan masuk surga itu karena mengikuti kiai. Anjing itu. Loh, Bang Haji tahu. Paham. Jadi anjingnya kula kiai ini jenengan anda. Loh, sampean harus bersyukur. Gur, walaupun anjing. Ya Allah, tapi anjing itu walaupun dianggap napa najis liurnya. Ya. Tapi paling sopan, paling tawadu. Kok bisa? Ada orang duduk ini anjing nek jalan yang merangkang. Oh, berangkang. Oh. Nggak enak terus Abah Haji yain yang kene terus anjingnya ngene iki ra enak. Nah, ini Abah Topan sama Santri Al-Jihad Bang Haji nanti dinilai yang terbaik siapa? Kalau santri akan saya kasih uang. Tapi kalau Bang Haji baik, Topan, Abah Topan yang saya kasih uang. Ini dicuri langsung oleh penciptanya. Lagu Takwa. Tapi panjenengan kudu manut wong aku kire. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ternyata santrine ya Imam Hambali itu hanya sedikit. Tapi kalau santrinya Al Mukarram Romo Kiai Haji Roma Irama se-Indonesia. Berarti berapa keseluruhannya? Kanjeng Nabi bersabda, "Malam yadaghanna falaisa minna." Orang yang tidak senang lagu itu berarti bukan umat saya. Ini umat yang paling pertama. Al-Fatihah.